Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara dan selamat datang di Podcaster. Di kesempatan kali ini gue mau menceritakan tentang kisah heroik dari dua orang anak muda yang masih berusia belasan tahun yang berhasil membunuh Abu Jahal saat di Perang Badar. Sebelum gue masuk ke kisahnya, gue mau jelasin dulu siapa itu Abu Jahal. Abu Jahal memiliki nama asli Abdul Hakam bin Hisham. Ia adalah seorang pemuka Quraisy berasal dari Bani Maksum yang disegani oleh kaumnya dan sangat membenci baginda Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Muhammad SAW datang dengan agama Islam dan orang-orang lemah masuk agama tersebut, Abu Jahal memproklamirkan dirinya sebagai preman di kota Mekah. Orang-orang duafa yang masuk Islam semuanya mendapati penyiksaan yang sangat pedih dari Abu Jahal. Yasir dan istrinya Sumayyah mendapat siksa sampai syahid di tangan Abu Jahal. Di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah meletuslah perang Badar. Rasulullah SAW pergi bersama pasukannya untuk mencegat pasukan musyrikin yang hendak pulang dari Mekah selepas berdagang dari Syam. Di sebuah bukit yang bernama Badar, kedua pasukan tersebut bertemu dan mereka kemudian saling bertikai. Di antara kurang lebih 300 prajurit muslimin yang bertempur melawan 1.000 pasukan kafir dan musyrikin, turut serta dua orang pemuda yang kuat dan pemberani. Mereka adalah Mu'az bin Amr dan Mu'awis bin Afrah. Mu'az bin Amr dan Mu'awis bin Afrah adalah pemuda yang tinggal di Madinah. Ketika mereka mendengar bahwa ada orang yang mencaci maki baginda Rasulullah SAW di Mekah yang jaraknya hampir 500 km dari tempat tinggalnya, bara api kemarahan berkobar di dadanya. Semangat untuk membela baginda Rasulullah membara dalam jiwanya. Betapa kokoh dan kuat ikrar mereka untuk membunuh Abu Jahal. Sebelum berangkat ke medan pertempuran, Mu'az dan Mu'awis telah bersumpah akan membunuh Abu Jahal. Alasannya mereka berdua merasa sangat geram kepada pimpinan kaum musyrikin yang sangat kejam dan selalu berusaha untuk membunuh Rasulullah. Mereka tidak menerima bila Nabi Muhammad SAW diperlakukan seperti itu. Maka saat mereka melangkahkan kakinya untuk berjihad di Badar, target mereka sudah sangat jelas, yakni Abu Jahal. Di tengah perang yang sedang berkecamuk, itulah Mu'az dan Mu'awis, dua prajurit muda Ansyar yang kuat dan pemberani, menerobos barisan pasukan dan menghampiri sahabat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu yang sedang berada di ujung tombak pasukan. Salah seorang dari mereka lantas bertanya, "Wahai paman, beritahu dan tunjukkan pada kami mana yang bernama Abu Jahal," kelakarnya dengan tatapan mata yang tajam. Mendengar pertanyaan tersebut, Abdul Rahman bin Auf sejenak tertegun. "Apa yang akan kalian lakukan pada Abu Jahal?" ujarnya pada kedua pemuda tadi. Mu'az bin Amr menjawab, "Paman, aku dengar kabar bahwa ia suka mencaci Rasulullah SAW. Demi Allah, tidak akan kubiarkan ia hidup hingga salah seorang dari kami berdua yang terlebih dahulu mati." Hal yang sama kemudian diungkapkan oleh Mu'awis bin Afra. "Betul paman,
kami akan membunuhnya, ungkapnya menegaskan. Abdurrahman bin Auf pun tercenung. Ada perasaan aneh dan bercampur dengan heran serta bangga setelah mendengar perkataan dua prajurit muda tersebut. Ia lantas memerhatikan kedua pemuda tersebut. Tak kala Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal di tengah kerumunan pasukan, ia berkata seraya memberitahu, "Dialah orang yang kalian tanyakan kepadaku barusan," ujarnya pada Mu'az dan Mu'awis. Seketika itu kedua prajurit muda Ansar tadi berlari masuk ke dalam medan perang yang sedang berkecamuk. Setelah semakin dekat dengan posisi Abu Jahal, mereka melihat dengan jelas lelaki yang sangat angkuh itu. Darah amarah pahlawan muda itu pun membara. Tekad bulat mereka semakin mantap untuk merealisasikan tugas yang sangat mulia. Saat itu Abu Jahal sedang menaiki kudanya. Mu'awis menyabet kaki kuda Abu Jahal hingga terjatuh. Sementara itu Mu'az pun menyabet kaki Abu Jahal hingga terputus. Namun kemudian Ikrimah bin Abu Jahal atau anak dari Abu Jahal menghampiri dan menyerang Mu'az hingga terkena sabetan pedang di lehernya. Sementara Mu'awis masih tetap menyerang Abu Jahal hingga nyaris terbunuh dan sekarat. Keadaan semakin membuncah setelah Abu Jahal terjatuh dan Mu'awis membantu Mu'az menyerang Ikrimah hingga akhirnya ia lari tunggang langgang. Dalam pertempurannya melawan Ikrimah, Mu'az terkena sabetan pedang di tangannya hingga tersisa lengannya yang menggantung di kulit. Kemudian ketika tangan itu mulai merasa mengganggu gerakannya, maka dia menginjak tangannya sendiri dengan kaki, lalu ditarik dengan keras hingga terputus. Ia pun kemudian kehilangan satu tangannya, dan pada saat itu Abu Jahal mati terbunuh oleh mereka berdua. Setelah terbunuhnya Abu Jahal, dua pemuda tersebut pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Siapa dari kalian yang telah membunuh Abu Jahal?" tanya Rasulullah. Mereka saling mengaku sebagai pembunuh Abu Jahal. "Saya yang telah membunuhnya," kata Mu'az. Begitu juga Mu'awis. "Apakah kalian telah membersihkan pedang kalian?" tanya Rasulullah hendak mencari tahu kebenarannya melalui bekas lumuran darah di pedang Mu'az dan Mu'awis. "Tidak," jawab keduanya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pedang mereka dan memeriksa lumuran darah Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Benar, kalian berdua telah membunuh Abu Jahal." Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua pemuda Bani Afra tersebut. Kemudian didapatilah Abu Jahal, pemimpin pasukan musyrikin, telah mati terkapar. Inilah semangat jihad para sahabat meski Mu'az bin Amr dan Mu'awis bin Afra masih terbilang anak-anak. Mereka begitu berani dalam melawan Abu Jahal yang sangat terkenal sebagai salah satu pembesar orang-orang kafir Quraisy. Jika cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendarah daging, apapun akan ringan dilakukan. Nah, itulah tadi kisah yang cukup membuat saya merinding. Bagaimana seorang pemuda yang benar-benar tangguh dan sungguh besar cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Gue tuh biasa sering membayangkan ya, bagaimana jika kita hidup di zaman Rasulullah, apakah kita bisa juga memiliki semangat jihad
seperti pemuda tadi. Sedangkan jika kita tahu sholat subuh aja biasa kita ya kadang masih kesiangan. Ya Allah, bagaimana juga dengan para sahabat, mereka berperang luka-luka karena dapat sabatan pedang dan bahkan sampai ada yang kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Sangat luar biasa para sahabat untuk mendapatkan ridho Allah dengan cara mati syahid. Tapi walaupun kita hidup di masa sekarang, kita juga harus tetap bersyukur karena banyak sekali juga peluang untuk mendapatkan amal, dan mari kita juga sama-sama tetap bersatu demi menjaga agama Allah. Dan semoga dengan kita mendengar kisah tadi, kita juga bisa mewarisi semangat jihad para sahabat. Itulah sepenggal kisah di kesempatan kali ini, dan nantikan kisah-kisah inspirasi lainnya hanya di channel Irwandi Irgantara. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.